Ini adalah coto Makassar. Seperti biasa sih pemirsa, kalau coto Makassar itu khasnya adalah menggunakan daging sapi, kemudian juga dia itu kuahnya lebih kecoklatan ya, kayak lebih ke abu-abu gitu pemirsa ya, lebih ke abu-abu. Dan ini yang dipakai adalah iga sapi. Para pecinta iga. Jadi menurut para pecinta daging, bagian yang paling enak di bagian sapi itu adalah bagian iganya pemirsa. Wow, mantepnya. Wah, enak banget. Jadi itu pas banget gitu pemirsa perpaduannya. Dan ini ada pisangnya. Jadi pisangnya itu sebelumnya direbus gitu ya. Ya direbusnya, dikukusnya itu sama ijonya ini ya pemirsa ya. Monggo pemirsa. Lumer di mulut pemirsa. Pemirsa, ada warung Makassar. Ini tuh makanan khas Makassar, coto Makassar Laumanre. Tapi tahu nggak sih pemirsa, kalau Jogja sama Makassar itu ternyata punya korelasi. Jawabannya adalah prajurit Bugisan. Gitu. Wes ngono wae, mangan wae lah. Makanan Makassar, ada cotonya. Cus. Waduh, saya bingung ini udah disediakan dengan berbagai macam menu yang hari ini kita di Dolan dan Kulineran Reco Buntung channelnya Jogja. Kita masih di Soto Series, tapi karena kita kali ini mau mencicipi atau mereview sotonya itu yang berasal dari Makassar, yang biasanya itu disebut dengan coto ya, pakai C. Jodohku itu jodoh ya, itu pakai J, ini pakai C, coto Makassar. Nah, jadi pemirsa, karena kita sudah berada di warung yang khas Makassar, ini lebih ke kayak kafe gitu sih ya, kayak kafe, kayak resto gitulah ya. Ini di kawasan Kolombo, Jalan Kolombo, dan lumayan rame. Dan ini juga tadi tuh rame banget ketika kita datang ke sini, dan akhirnya kita dapat tempat untuk kita bisa mereview dan kita mencicipi. Nah, mumpung dari Makassar, mumpung semua makanan yang ada di sini itu semuanya khas Makassar, sayang banget kalau kita nggak cobain yang lainnya juga ya pemirsa. Jadi nggak cuma sotonya aja, engkau bosen diomong soto meneh, soto meneh. Ya nggak, ngaku Nah, jadi selain ada coto Makassar yang sudah ada di hadapan saya ini, banyak menu yang lain yang ada di sini nih pemirsa, dan tentu penamaannya itu berbeda ya dengan yang ada di Jogja pada umumnya. Seperti kalau soto Makassar, ini adalah coto Makassar. Seperti biasa sih pemirsa, kalau coto Makassar itu khasnya adalah menggunakan daging sapi, kemudian juga dia itu kuahnya lebih kecoklatan ya, kayak lebih ke abu-abu gitu pemirsa ya, lebih ke abu-abu. Kemudian juga isiannya itu ditaburin sama bawang daun, dan nggak begitu banyak isian lagi ya, cuman kuah, bawang daun, sama ada dagingnya dengan kuah yang ini ada santannya gitu ya. Jadi bukan beda dengan soto Betawi, tapi ini memang warnanya itu lebih kecoklatan. Nanti kita icip nih pemirsa ya. Jadi nggak ada kecamba, nggak ada toge. Toge sama kecamba apanya ya? Nggak ada apa namanya, bihunnya dan juga kolnya gitu. Jadi cuman itu aja isinya. Cuman kalau biasanya itu soto ada nasinya yang sudah masuk ke dalam mangkoknya. Kalau di coto Makassar ini dia pakai yang dipisah seperti ini pemirsa. Jadi ada dua pilihan yang ada di sini. Ini ada ketupat. Jadi makannya itu pakai ketupat ya, berasa lebaran ya kan. Terus ini ada buras pemirsa ya. Kalau secara kasat mata saya lihat sebagai orang Jawa melihat ini bentuknya kayak lemet pemirsanya. Tapi bukan lemet, ini namanya tuh buras. Buras itu sebenarnya dia semacam lontong gitu ya. Cuman kayak kalau tadi dikatakan sama
yang masak itu dia lebih kayak arem-arem tapi nggak ada isinya, jadi ya semacam lontong gitulah untuk pelengkap makannya atau pengganti nasinya gitu. Nah, kemudian selain coto Makassar ini pemirsa, ada beberapa menu lain. Jadi di sini ada sop kondro. Wah, sop kondro ini yang paling banyak dicari atau yang paling khas, yang paling terkenal salah satunya di Makassar. Sop kondro yang kuahnya itu kalau dilihat sih kehitaman kayak kuah rawon ya, tapi beda. Dan ini yang dipakai adalah iga sapi. Para pecinta iga. Jadi menurut para pecinta daging, bagian yang paling enak di bagian sapi itu adalah bagian iganya pemirsa. Nah, kalau sop kondro ini akan seperti apa rasanya? Yang pasti kekhasan dari sop kondro ini memang berasal dari Makassar. Dan kalau di Jogja untuk kafe, warung atau resto ini nih bintangnya udah ratingnya tinggi. Jadi makanya kita datengin ke sini nih pemirsa ya. Terus ada lagi, ini namanya palu basah. Nah, palu basah ini jadi dia mirip dengan soto atau cotonya ini, tapi yang berbeda ada serundengnya di dalam palu basah ini. Serundeng itu kelapa yang disangrai itu loh pemirsa. Jadi ada pating rampul gitu. Ada serundengnya dan isiannya sih mirip banget ya sebenarnya dengan coto Makassarnya ini. Cuman yang beda itu ada bagian yang memang tidak bisa dipisahkan dari palu basah adalah serundengnya gitu. Nanti kita icip juga pemirsa, dan yang khas nggak boleh ketinggalan dan nggak boleh di skip kalau mampir ke tempat makan yang Makassar gitu pemirsa. Ini dia adalah es pisang ijo ya. Ini tadi udah diutak-utak sama kameramen saya, jadi ya nggak begitu estetik sekarang. Tadi itu pas pertama datang cantik banget kayak saya. Ratrimo es pisang ijo, atau mungkin ada yang menyebut es palu butung gitu ya kalau di Makassar ya pemirsa. Terus juga ini ada yang spesial, saya di sini banyak dikasih menu, ada yang swagger banget, lihat dong. Baru pertama kali ini saya menemukan es markisa nih pemirsa ya, buah markisa yang langsung dikerok dan masih berbentuk benar-benar markisa. Jadi ini bukan sirupnya yang rasa markisa, tapi benar-benar buah markisanya. Sama seperti biasa ada es teh yang bisa dinikmati, dan menu-menu di sini tuh pepak pemirsa, lengkap, dan semuanya itu adalah berasal dari Makassar. Jadi khas Makassar semuanya. Nggak cuman ini loh menu yang ada di sini tuh, tapi masih ada lainnya. Cuman kayaknya mungkin kalau mereview semua yang ada di sini kayaknya nggak bakal cukup waktunya ya pemirsa. Ya udah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, untuk coto Makassarnya sendiri, yang pertama seperti biasa pelengkapnya ada sambal, ada kecap, sama ada jeruk nipis. Kita mau icipin dulu nih pemirsa, kuah yang warnanya itu coklat keabuan gitu ya. Mau icipin dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Wah, ini rasanya kayak ada rempahnya apa ya? Jadi kayak ada aroma wanginya gitu loh pemirsa. Jadi ini memang gurih. Terus kayak ada rempah yang saya belum pernah menemukannya di soto-soto sebelumnya nih. Kayak rempah apa ya? Apa cengkeh, apa-apa gitu ya. Sebentar, dicoba lagi. Gurih banget. Memang ada rasa untuk santannya gitu pemirsa. Jadi memang berasa gurihnya itu selain dari santan juga dari rempah-rempahnya ini. Perpaduannya ini belum pernah ada di soto-soto sebelumnya. Nah, soto di series ini kita mencari yang unik-unik gitu pemirsa. Nah, kita mau icip ini untuk dagingnya ya. Ini daging sapi seperti biasa. Kalau yang khas di coto Makassar itu pakai daging sapi. Mau nggak pemirsa? Jadi dagingnya tuh dia potongannya juga nggak pelit pemirsa ya, di slice gitu. Dan ini memang apa ya, beda sih dengan soto-soto pada umumnya. Ya inilah kekhasan dari salah satu produk Indonesia, yaitu dari Makassar, coto Makassar. Tapi enak banget asli. Rekomendasi untuk pemirsa yang pengen mencari makanan khas Makassar. Oh ya, ini nama warungnya itu Lau Manre ya. Tempatnya enak banget dan kekinian gitu pemirsa. Ini di sini tuh apa namanya? Ini saya lagi agak-agak sentrup-sentrup dulu pemirsa ya. Jadi di sini tuh nuansanya itu kekinian dan apa ya namanya ya?
bersih gitu, pokoknya nyaman deh kalau kesini. Nah, saya kali ini mau mencoba ini deh, apa namanya, buras, karena saya belum pernah mencoba yang namanya buras ini. Kalau dibuka, oh, ini pemirsa ya, nih, jadi sebenarnya iya memang kayak lontong gitu ya, tuh, seperti lontong pada umumnya, mungkin bentuknya aja kali yang beda ya. Nah, saya mau icipin dengan menggunakan sambelnya. Sambelnya kental banget nih. Banyak banget ya kan. Yoi, pecinta sambel mah begitu. Terus jangan lupa pakai sedikit aja kecap. Sama kita boleh keceri ini pemirsa ya. Sip, mantap. Inilah soto. Bukan soto, coto. Kita mau icipin pakai burasnya pemirsa. Oh ya, sebelum makan burasnya saya mau icip dulu setelah dikasih kecap sama sambel. Jadi tambah segar karena ada keceran jeruk nipisnya nih pemirsa. Waduh, mantep banget. Jadi nggak sekedar enak ya kalau datang ke sini pemirsa, karena tempatnya juga nyaman dan apa ya, bisa nongkrong-nongkrong di sini gitu. Bisa buat foto-fotoan karena banyak kata-kata yang cocok. Monggo pemirsa. Sesuatu yang nggak pernah ditemukan atau belum ditemukan di soto lain. Sebenarnya sederhana ya menu yang ada di dalam sini. Kayak kemarin kita ke soto Betawi itu menunya juga seperti ini pemirsa ya. Jadi cuman kuah sama daging. Kunyah dulu. Mantap pemirsa. Nah, ini coto Makassarnya pemirsa ya. Jadi berbagai macam menu dan juga cita rasa di Indonesia itu banyak sekali pilihan untuk satu kata, yaitu soto. Jadi berbagai macam daerah di Indonesia ini ternyata punya makanan atau juga ciri khas. Salah satunya adalah dengan soto. Salah satunya di Makassar nih, agak jauh dari Jogja ya. Ternyata di Jogja ini juga ada yang menyediakan coto Makassar. Nah, kali ini saya mau berpindah dulu. Sebelumnya saya mau minum dulu nih pemirsa. Mau minum yang mana nih? Es palu butung aja kali ya, alias es pisang ijonya nih pemirsa. Oke, jadi pemirsa, ini pisang ijo seperti yang kalau misalnya pas kalau Ramadan gitu ya. Ini yang pertama tuh kayak ada bubur sumsumnya gitu, bubur beras gitu ya. Tuh. Jadi ada buburnya, kemudian seperti biasa yang khas adalah pisang yang dibungkus atau dibalut dengan yang ijonya ini gitu. Jadi ini memang khas sekali dari Makassar yang apa ya, yang wajib lah dicoba kalau misalnya ada warung Makassar gitu pemirsa. Mungkin kalau misalnya yang di Jogja itu kalau menemukannya nggak pas hari-hari biasa atau untuk nunggunya pas Ramadan, mampir aja ke sini. Kita icipin dulu pemirsa nih untuk kuahnya. Ini pakai aromanya wangi ya. Monggo pemirsa. Sirup nih ya. Wah, enak banget nih. Ya. Jadi ini rasanya tuh kayak bubur sumsum gitu pemirsa. Monggo. Mantapnya. Wah, enak banget. Jadi itu pas banget gitu pemirsa perpaduannya. Dan ini ada pisangnya. Jadi pisangnya itu sebelumnya direbus gitu ya. Ya direbusnya, dikukusnya itu sama ijonya ini ya pemirsa ya. Monggo pemirsa. Lumer di mulut pemirsa. Mantap jos. Dan ini isinya cuman itu aja sih, buburnya sama pisang ijonya. Tapi ini tuh rasanya tuh bikin kangen pemirsa, asli deh ya. Nggak pengen berhenti nih kalau udah makan kayak gini nih. Mantap banget ya. Kita singkirin lagi nih pemirsa es pisang ijonya. Dan ini salah satu yang khas dari Makassar adalah sop konro. Tada! Jadi sop konro ini sop yang kuahnya itu pekat ya pemirsa, bumbunya ini pekat. Dan apakah ini akan seperti rawon karena warnanya tuh kayak rawon gitu ya, tapi lebih kental sih kayaknya ya. Dan ini dimasaknya atau campurannya tuh ada iga sapi. Wah, empuk banget pemirsa. Kita mau icipin dulu nih pemirsa sop konronya. Ini juga makannya seperti yang tadi, boleh dicampur dengan buras atau juga dengan ketupat yang
apa ya, langsung dicampurin. Nah, kali ini saya mau langsung, waduh, langsung saya apa namanya, potong iganya. Monggo pemirsa. Ini dia untuk sop konro khas Makassar. Mantep banget. Untuk pecinta makanan asin, gurih, itu ini banget pemirsa ya. Jadi rempahnya itu dia bukan kayak rawon ya, ternyata beda. Kayak apa ya? Jadi ini lebih ke cenderung lebih gurih asin ya pemirsa ya. Manisnya sih ada, cuman nggak banyak, nggak pekat. Ya lebih gurih asin, terus ada kayak ada asemnya gitu. Dan ini apa namanya, untuk dagingnya tentu saja ini pemasakannya pasti lama dan di presto apa ya. Karena empuk banget nih pemirsa. Sop iganya, kok sop sih, konro untuk iganya nih mantap banget. Monggo pemirsa. Tapi ini memang lebih asin dibanding dengan coto Makassar ini pemirsa. Tapi asli. Ini buat apa ya namanya ya, yang suka sekali dengan makanan yang berbumbu dan juga nggak begitu suka manis. Ini cocok banget sop konronya. Jadi ini bisa dicampur juga dengan buras atau juga dengan ketupatnya. Nah, wow, palu basah, palu butung, palu basah. Tuh, ini ada apa namanya pemirsa? Serundengnya. Serundeng itu ternyata bisa dibeginikan ya, ditaburin di dalam seperti ini tadi coto Makassar. Nah, kalau di sini apakah rasanya akan berbeda? Monggo pemirsa. Langsung bertabur apa namanya, serundengnya gitu pemirsa. Ketika kita makan itu kayak di mulut itu ada serat-serat dari kelapanya gitu yang ada di mulut. Karena memang ini kuahnya itu kayaknya nggak kelihatan sih ya. Sebenarnya ini mirip dengan coto Makassar ini, cuman dia memang pakai kuah ada serundengnya ini. Ya, sama sih dengan coto Makassar ini, cuman memang itu aja bedanya. Dan dagingnya juga sama, isinya juga sama dengan bawang daun sama daging aja. Udah, itu aja. Wah, cucok marucok ini. Nah, ini udah, tadi pas jam makan siang tuh rame banget sih pemirsa di sini. Dan ini udah mulai sore karena tadi kita sempat nunggu untuk biar agak sepi dulu gitu. Enak banget. Saya penasaran dengan ini pemirsa yang belum ketemu atau baru ketemu di sini. Untuk apa namanya, es markisa. Wow, bener-bener markisa loh ini pemirsa ya. Tuh, jadi masih benar-benar bentukannya itu buah markisa. Kita mau icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Nyangkut. Ini jadi serat markisanya tuh menyangkut dan bener-bener kerasa banget. Ini nggak ada campuran sirup atau apa, cuman markisa kayak dikerok, dikasih gula sama air aja udah. Wangi khas markisa pemirsa ya. Itu aja sih pemirsa kayaknya untuk kali ini. Nanti kita bakal mencicipi bareng-bareng dengan tim saya yang sudah datang di warung Lau Manre yang tempatnya itu enak banget ini di sekitaran Kolombo. Jadi pemirsa bisa langsung cari di Google Map. Dan jangan lupa untuk pemirsa bisa mengikuti kami, jangan lupa subscribe ya. Terus kalau suka dengan video ini silakan like. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga untuk pemirsa bisa tahu video-video terbaru dari kami. Nah, dolan dan kulineran yang soto series ini pemirsa, kita sudah mencicipi coto Makassar ya. Mungkin kalau ada rekomendasi lain dari pemirsa, ada soto yang unik, terus juga khas, legendaris, yang berasal dari daerah yang belum kita datangi, silakan pemirsa bisa komen atau juga bisa
mengirimkan DM atau inbox sama Mimin Surimin kita ya, boleh banget. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk semua yang sudah tonton video ini, doakan ya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Jadi ulangin lagi subscribe-nya dong. Yaudah deh, Hani mau mencicipi untuk hidangan-hidangan ini, dan salah satu yang paling enak memang coto Makassarnya nih pemirsa. Salah satu yang the best. Sop konronya, waduh, nggak ketinggalan juga. Pokoknya semua rekomendasi sih, karena memang di lidah orang Indonesia pasti diterima banget. Oke, lanjut lagi kita makan ikan cucut. Lanjut, kalau gitu Hani Wandira pamit. Parang.